aku sama kau, cuma aku masih ingat waktu kita masih kecil di kaki gunung mandi-mandi dipakai yang air datang dari bambu itu, dari gunung. Sibolga ya. Waktu papi kerja di Kapolres di Sibolga, kita cuci mobil di Pancuran. Ya. Airnya dingin sekali, sambil cuci mobil kita sambil mandi. Oh ya. Iya, betul. Nah, buat aku tahu waktu aku balik tahun 79, aku baru ketemu kalian semua. Jadi itu sekitar 40 tahun aku nggak tahu. Aku nggak tahu siapa-siapa. Kehilangan, aku hilang. Buat itu sejarah itu famili kita. Aku yang ingat sama kau adalah pada waktu papi kau pindah ke Medan, masih datang ke rumah, tapi waktu itu Opung sudah meninggal. Karena Opung meninggal waktu aku kelas 4 SD. Ya, Opung meninggal, kemudian tidak sempat jumpa papi kau. Nah, aku ingat sekali, pada waktu itu aku datang ke rumah kalian di dekat Astana Hasanuddin. Ya, Jalan Hasanuddin, kan? Bukan, di Jalan Padang Bulan dekat bioskop Astana Ria. Iskandar Muda. Ya, Iskandar Muda. Ya, benar. Di Hasanuddin waktu yang lain ya. Lokasinya itu sekarang adalah dekat Gedung Wanita Karo. Nah, di situ aku datang, di situ kita kayak berkenalan lagi karena kita saudara, ya. Dan waktu itu aku melihat kalian, aku sangat suka dengan sepatu Embassy kalian yang putih itu. Embassy. Di Indonesia nggak ada jual waktu itu. Jadi kalian semua pakai sepatu Embassy. Aku bilang, ini di mana? Gitu. Di mana ini beli Embassy ini? Kan terkenal sekali kan? Nah, sudah itu ya kita pencari lagi karena kita masing-masing kau kesibukan, aku kesibukan. Karena yang sebaya sama aku kan Robi sepantaran sama aku. Sama-sama lahir tahun 50. Ini Her. Jadi memang aku juga kadang-kadang mendengar cerita itu ya. Bagaimana Opung Madong ini yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Ya, tetapi prinsip dia pun kuat. Karena dia adalah ahli bahasa Indonesia. Dan dia adalah tokoh di Sumatera Utara. Jadi dulu itu kan dia akan penulis buku. Ya. Dia adalah guru juga komponis. Ya, dia pencipta lagu. Jadi itu buku bahasa Indonesia yang dulu namanya Parama Sastra Indonesia itu karangan Opung. Ya. Diterbitkan oleh dia dan di rumah kita di Sungai Rengas itu ada percetakan penerbitan namanya penerbit Oriza Sativa. Jadi buku-buku kita di situ semua. Waktu itu buku karangan Opung itu semua dipakai oleh seluruh sekolah dasar dan SMP se-Indonesia. Ya, bayangkan pada saat itu. Satu bangsa, satu bahasa kita. 100.000 eksemplar bukunya harus dibeli, menjadi buku wajib anak sekolah. Iya, memang. Begitulah hebatnya cintaan bahasa Indonesia, sehingga di rumah kita yang heran aku ya. Mami aku, papi aku, Om Makmun, Tante Tuti, semua itu bisa bahasa Belanda. Dan bagaimana mereka ngomong Belanda dari dulu sama-sama berdua mereka gitu. Aku tahu itu. Tapi Opung kita, kalau mendengar itu dia marah. Aku masih ingat itu istilahnya, dia bilang ini orang anak-anak ini berkrese-pese, katanya bahasa Belanda. Di rumah harus bahasa Indonesia. Ya nggak bisa. Karena papi aku masuk sekolah polisi, sekolah Belanda. Tante Tuti, sekolah Belanda. Semua kita sekolah Belanda. Kita aja disekolahkan macam aku di sekolah Katolik. Di dalam Pemuda Medan, itu sekolah Belanda juga. Mungkin hati orang tua itu satu sedih ya. Dia guru bahasa Indonesia, dia ahli bahasa Indonesia, tetapi anak-anaknya bahasa Belanda. Tapi itu tidak bisa disalahkan. Memang itu bawaan lingkungan saat itulah. Aku termasuk dekat sama Opung Madong. Ya, waktu aku kecil, aku masih ingat kalau dia main biola, aku selalu di sampingnya dengerin dia. Betul. Dia main biola selalu berdiri di samping piano itu. Betul. Ada piano. Nah, aku selalu di samping dekat sambil nyandar di piano dengerin dia main biola. Itu makanya mungkin bakat musiknya itu turun ke kau. Dari keluarga kita. Yang main musik itu kau dan Robi dan kawan-kawan. Kalau kami tidak. Aku justru pada tahun yang berbeda, aku masih ingat sekali dia punya kursi malas dari rotan. Nah, kadang-kadang aku tidur situ.
dia marah, pergi masuk kamar. Nah, itu tempat dia, di mana dia membaca buku, di mana dia baca koran-koran terbitan Malaysia, koran bahasa Arab, ya, dan dia menulis di situ. Jadi aku dekat sekali. Nah, kadang-kadang kalau dia menulis di mejanya, aku tiduran di kakinya itu, di bawah kolong meja. Ya. Nah, mungkin bakat itu juga yang turun ke aku menjadi Ya, memang penulis. kau memang. Nah, jadi kedekatan ini. Tetapi aku pasti dengar dia main biola, ya. Sering juga aku dengar di rumah kita itu Opung ini berkumpul dengan teman-temannya bermain musik. Nah, aku baru tahu belakangan, mami aku cerita bahwa di antara teman-temannya itu adalah seorang pemain biola terkenal, namanya Lili Suheri. Mereka bermain di situ, lagu-lagu mereka itu adalah misalnya seperti Lancang Kuning. Lancang kuning berlayar. Ya, tapi irama Di situ juga lah Opung menciptakan lagu bermain. Lagu bermain itu adalah petik rambutan bungkus di kain, belilah kain buatan Bangka. Ayolah kawan, mari bermain bersuka-suka. Nah, itu lagu luar biasa. Nah, pada suatu saat nanti, itu lagu dibawakan oleh Rudy and Rain dari The Blue Diamonds. Ya, aku kenal mereka di sini. Nah, mereka membuat lagu Opung itu. Nah, banyak lagu Opung yang tidak dikenal orang. Misalnya ya, tapi mereka di Indonesia mereka harus tahu karena di sini mereka lagunya adalah Ayun Ayun Ayun. Namanya Ayun Ayun ya. Ya. Nah, namanya Ayun Ayun dia. Di pohon kelapa yang tinggi kan. Iya, betul. Nah, lebih sulit lagi ya. Pada saat itu ada satu lagu Opung dibawa menjadi ilustrasi satu film. Ya. Itu film adalah film Naga Bonar yang pertama. Ya, jadi visual. Nah, itu ada lagu O Mariam to mong dainang sinapang mosin. O Mariam to mong dainang sinapang mosin. Itu ciptaan Opung. Oke. Ya, Aku tapi nggak tahu itu. Nah, di film disebut NN, no name. Nah, aku bisa lihat itu ada dalam bukunya, buku musik yang lagu yang dia ciptakan. Ya, itu lagu Taman Kesuma 1, Taman Kesuma 2. Itu lagu dia. Jadi sayang sekali kita tidak bisa menunjukkan transkrip asli ya. Walaupun di buku Taman Kesuma itu pun susah dicari. Kita hanya punya satu eksemplar. Aku mesti coba-coba lagi. Menurut aku ya, buku itu ada di bibliotek Belanda. Cuman nggak boleh dibawa kemana-mana. Oh, di fotokopi aja. Ya, itu juga belum tentu boleh. Makanya aku sekali-sekali mau coba lagi di Leiden. Aku mau ada nggak kalau buku itu. Tapi menurut mereka ada. Pasti ada. Ya. Apalagi begini, kalau itu dianggap dokumen negara, and certain time, 30 tahun atau 50 tahun, itu boleh dibuka. Boleh difotokopi. Nah, itu Taman Kesuma 1, Taman Kesuma 2. Buku-buku Peramal Sastra Opung juga kita susah jumpa. Aku malah jumpa di toko-toko buku bekas di Jogja. Itu baru ada. Mesti kebetulan ya. Oke. Itu masa lalu. I don't care where you are going, and I don't care what you are saying, because I need your love no more. Aku mau kau ceritakan dulu masa remaja kau di Belanda. Nah, pernah tinggal di Delft dan kau sekolah apa dan bagaimana permainan musik, main band masih saat itu? Sekarang belum lagi nggak main lagi. Cuman waktu aku di Belanda ya sekolah seperti aku cerita 10 tahun percuma karena aku sebenarnya sudah bisa masuk universitas di sini. Tapi aku pakai mulai dari bawah teknik rendah, sekolah teknik menengah, sekolah teknik atas. Baru itu bisa masuk ke universitas. Jadi waktu aku
ketemu orang anak-anak SMA dari Indonesia datang ke Belanda. Kau di mana? Aku di universitas. Loh, kok bisa? Aku bilang. Terus aku tanya, ada profesor penghubung yang antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Dia bilang, memang kau mesti datang ke tempat aku. Dia bilang, tapi ini udah 10 tahun yang lalu. Kau 10 tahun percuma belajar. Ya. Nah, sejak itu aku ya sekolah terlantar. Anak muda main di sini, main di sana. Jadi aku ikut sama anak-anak dari Surabaya waktu itu, band pelangi terkenal di Surabaya. Di sini mereka namanya The Nightbreakers. Oke. Nah, suatu saat aku bilang, aku keluar, aku bikin band sendiri. Oke. Dengan waktu itu terus aku minta si Robi ikut. Cynthia ikut, nama bandnya Marabunta. Marabunta, band Marabunta ya? Ya, oke. Dari bandnya bubar, aku main selalu kalau pakai pemain-pemain lain. Aku sewa sampai Robi ketemu. Nah, aku ingat sekali waktu Marabunta itu, ya. Marabunta itu yang pemainnya adalah kau, adik kau Robi, adik kau Cynthia. Iya. Jadi itu keluarga Lubis lah di situ ya. Ya. Ada juga kata orang tuh nama grupnya grup Lubis. Ada juga? Enggak. Tapi yang pernah dibilang atau di koran pernah disebutkan ini Lubis Group. Ya, mereka sebut itu Lubis karena tapi sebenarnya juga enggak Lubis karena yang lain itu kakak adik keluarga Makaduro. Teman-temannya Makaduro bilang grup Makaduro. Oh, kalau teman kenalan kita yang akrab kita, oh itu grup Lubis. Ya. Anak-anak Lubis, anak-anak Makaduro gitu. Tapi tunggu dulu, kalian kan selalu diminta bermain oleh Kedutaan Besar Indonesia kita yang ada di Belanda. Jadi KBRI selalu mengundang kalian setiap tahun. Iya. Nah, kita house band-nya waktu itu. Di waktu Habibie Duta Besar. Sama wakil dutanya yang sekarang Duta Besar dari Cina. Ratmangun. Ratmangun. Terus sama yang sekarang Menteri Luar Negeri, Ibu Retno. Oh iya, betul. Nah, itu juga. Sama wakilnya Bapak Umar Hadi yang sekarang Duta Besar Korea. Iya, oke. Nah, itu zaman sudah itu aku nggak ada kontak lagi sama mereka. Jadi kalian di situ itu diminta pada acara resepsi kedutaan atau tong-tong fair? Yang mana ini? Enggak, ini tanggal 17 Agustus mereka bikin pesta sendiri. Oh. Nah, di situ yang besi ya? Kita selalu diminta. Kita house band-nya dan harus main karena kalau waktu Habibie kalau ada orang-orang dari Jerman, Indonesia yang minta Bapak Habibie untuk band, dia selalu panggil si Kerry, suruh dia ke Jerman, dia bisa main di Jerman gitu. Itu Pak Habibie waktu itu. Enggak mix up, itu Habibie adalah Fanny Habibie ya? Iya, Fanny Habibie. Ya, okay. Sebelumnya juga udah ayahku Pak Papi kan kenal duta besar yang waktu dulu tahun 60-an gitu. Siapa lagi itu? Oke. Apa namanya? Tapi kalau 17 Agustus hari penaikan bendera di rumah duta banyak orang diundang. Aku dipanggil kalau mau nolong mereka buat sound systemnya. Ya. Nah, mereka juga mau latihan, jadi selalu 3 hari sebelumnya, 2 hari, aku sudah di situ sibuk. Sekarang nggak tahu tuh, mereka nyewa, ya orangnya datang itu hari juga. Mereka latihan nggak bisa. Selalu kalau ada apa-apa, mereka telepon aku, tolong ini, tolong itu. Aku selalu nolong. Cuman baliknya, aku sering main di situ house band-nya, di mana-mana juga. Jadi kalian main lagu-lagu apa aja tuh? Marabunta ini? Apa rock, pop? Aku cari waktu itu karena sekarang dangdut. Jadi aku main lagu-lagu Inggris pakai irama dangdut. Oke. Nah, kita hanya bilanglah kita satu-satunya, hampir satu-satunya
di sini mainin lagu-lagu populer di sini pakai irama dangdut buat pesta-pesta orang-orang Indonesia sama orang-orang Indo. Itu untuk mereka joget-joget lah ya. Ya, gitulah. Foto segala itu. Satu-satunya yang lain juga biasa mereka dengar dari Indonesia, segala kupu-kupu segala mereka main. Nah aku cari lagu-lagunya Queen, Michael Jackson juga kita main juga, tapi iramanya dangdut. Karena kan banyak orang Indonesia yang datang ke kedutaan kalau acara dan banyak yang suka. Iya. Kalau kita main di kedutaan di depan panggung itu udah penuh.
perayaan hari ulang tahun kemerdekaan.